Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa menjaga hambanya, menyayangi hambanya, yang selalu bertakwa kepadanya. Semoga salawat dan salam senantiasa terlimpah kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah Masjid Mutakin dan juga para pemirsa, rahimakumullah. Bisikan dan gangguan setan akan senantiasa datang kepada orang-orang yang berusaha mengamalkan agama ini dengan baik. Dan biasanya bisikan-bisikan syaitan itu selalu menakut-nakuti dengan hal-hal yang berisiko dengan hal keduniaan. Orang yang mau berinfak misalnya, maka akan dibisikkan oleh syaitan dengan bisikan-bisikan tentang kekurangan harta atau kemiskinan. Seorang yang sudah mampu untuk melakukan ibadah haji, maka akan dibisikkan oleh syaitan dengan rayuan-rayuan yang bersifat keduniaan, sehingga memalingkan seorang tersebut dari niatnya yang untuk beribadah haji. Kemudian seorang muslimah atau seorang akhwat yang berusaha untuk mengamalkan agamanya dengan baik, yakni menutup aurat dengan sempurna, maka akan diganggu dengan syaitan, dengan tuduhan teroris dan sebagainya. Begitu juga dengan orang yang mengamalkan agamanya dengan kafah, dengan secara menyeluruh. Biasanya juga setan akan membisikkan atau menakut-nakuti dengan hal, yakni dicap dengan radikal atau mungkin juga teroris. Tetapi jamaah sekalian dan juga pemirsa rahimakumullah, ada kaidah Qur'aniyah yang membuat seorang yang beriman akan senantiasa istiqomah di dalam ketaatan, di dalam rangka untuk menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaidah ini ada di akhir ayat 128 surah Al-A'raf. Kaidah yang dapat menenangkan hati, menenteramkan jiwa, dan juga menghilangkan segala ketakutan bagi orang-orang yang mengamalkan agama ini. Kaidah ini berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal aqibatu lil muttaqin. Bahwa kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Kalimat ini pernah diucapkan oleh Nabi Musa alaihissalam ketika memotivasi dan juga memberi kabar gembira kepada kaumnya yang beriman, bahwa kemenangan akan diraih oleh orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran juga banyak mengisahkan tentang kisah para rasul dan para nabi yang dengan serius berusaha untuk menjalani ketakwaan dengan sebaik-baiknya. Meskipun kadang perintah Allah secara zahir bertentangan dengan
akal pikiran dan juga perasaan manusia pada umumnya. Nabi Ibrahim misalnya, ketika beliau diperintah oleh Allah untuk menyembelih putranya yang sangat disayanginya, yakni Nabi Ismail alaihissalam. Beliau Nabi Ibrahim tidak tahu sebelumnya bahwa nantinya Nabi Ismail akan diganti dengan seekor domba. Yang beliau tahu bahwa itu adalah perintah Allah, maka dilaksanakanlah perintah Allah itu dengan tanpa ragu-ragu. Maka akhirnya Allah memberi kejutan di akhirnya, kejutan yang sangat membahagiakan, yakni kesudahan yang baik bagi Nabi Ibrahim. Wal akibatu lil muttaqin, kesudahan yang baik yakni bagi orang-orang yang bertakwa. Begitu juga dengan Nabi Nuh alaihissalam. Ketika Allah memerintahkan untuk membuat bahtera atau kapal, Nabi Nuh tidak tahu bahwa kelak akan Allah datangkan banjir bandang kepada kaumnya. Yang beliau tahu bahwa itu adalah perintah Allah untuk membuat kapal, maka dibuatlah kapal oleh Nabi Nuh. Sehingga akhirnya ketika Allah mengirimkan banjir bandang, maka Nabi Nuh beserta kaumnya yang beriman dapat menyelamatkan diri. Maka wal akibatu lil muttaqin, kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Begitu juga dengan Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar-kejar oleh pasukan Fir'aun. Maka Nabi Musa tidak tahu sebelumnya bahwa kelak Laut Merah akan dapat dilewatinya. Maka ketika Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkat ke lautnya, maka karena itu perintah Allah, maka dilaksanakanlah. Sehingga akhirnya Nabi Musa dapat selamat dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Wal akibatu lil muttaqin, kesudahan yang baik, yakni bagi orang-orang yang bertakwa. Maka sebagai seorang mukmin, jamaah yang dirahmati Allah, kita harus yakin dengan segala ketentuan Allah. Maka jika Allah mensyariatkan tentang sesuatu, maka pastilah Allah mensyariatkan atas dasar ilmunya. Yang ilmu Allah meliputi segala sesuatu yang dapat menghilangkan mafsadat dan dapat mendatangkan manfaat bagi orang-orang yang istiqomah di jalan ketaatan. Maka sebagai seorang yang bertakwa, maka tidak akan mungkin akan menemui jalan buntu dalam setiap permasalahan. Dengan bertakwa, maka tidak mungkin akan mengalami kekurangan dalam hal harta benda. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berjanji, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Bahwa barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar pada setiap permasalahan dan akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka hadirin jamaah rahimakumullah dan juga para pemirsa, selagi kita dalam keadaan bertakwa kepada Allah, maka tidak perlu takut dengan risiko keduniaan. Selagi kita istiqomah di dalam takwa, tidak usah takut dengan celaan dan hinaan, maka tetap berbesar hati dan juga bergembira dengan kemudahan-kemudahan yang akan kita dapatkan kelak sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa taala atas orang-orang yang bertakwa. Maka wal akibatu lil muttaqin, kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.